Oke, jadi gua mau rangkum apa yang gue dapet dari LinkedIn episode 1 sampai 3, tapi kayak nanti katanya sih mau di-share di YouTube juga sih, kayak dan gue episode berapa ya? Karena ada 6 episode tuh. Gue episode 4 tuh gue gak ikut, sama episode 3 gue ketiduran, sama episode 6 gue lagi di mobil lagi nyetir. Oke, tapi ya gue rangkum ini gue sih, tapi kayak udah sedetail gue. Oke, jadi pertama-tama LinkedIn itu kayak gini. LinkedIn itu adalah sosial media. Sosial media sendiri itu kan website or app that enable users to create things. Sosial media sendiri itu kayak bisa dimanfaatkan untuk media sharing, untuk discussion, untuk cari jodoh, atau untuk career development. Nah, LinkedIn ini dikhususkan untuk career development. Jadi kayak media sosial tapi lebih ke profesional. Dimana kalau lu share sesuatu dan lain-lain itu nggak kayak di IG yang kayak nge-share foto apa ya, kayak foto lu lagi liburan dengan caption bla bla bla. Nah, langsung aja, kalau LinkedIn itu ditujukan untuk kayak resumenya kita tapi berbentuk media sosial. Di LinkedIn sendiri itu ditujukan untuk discover new career opportunities by searching for jobs. Kayak ini tuh banyak orang gunain LinkedIn untuk nyari kerjaan dan ya kayak gue bilang untuk career development. Nah, terus di LinkedIn juga kita bisa learn about other companies atau gain industry insight. Jadi kalau di LinkedIn ini lo bisa kayak follow perusahaan kayak ini ada di sini. Terus nanti dia bakal nge-share post atau apa yang mungkin akan berhubungan dengan company-nya dia dan atau industrinya dia gitu. Jadi kita bisa dapat new insight. Nah, di sini juga kita bisa share our thoughts or our insight juga, kayak misal nih si Kevin Phillips, dia lagi cerita it was such a surprise to be one of the best team leader manager of SNUI. Dia kayak masih tahu pengalaman dia juga, karena di sini kalau dia dapat nih awarded for being the best team leader of TM in ISEC UI 2020 of month June. Itu sertifikat anjir. Okay. By using LinkedIn, it will allow you to share your professional background online. By using LinkedIn, it will allow you to share your professional background online, such as your work experience, education, skill, and recommendation. Nanti gue bakal lebih jelasin itu di bagian profile. Oke. Di sini juga bertujuan di sini tuh bertujuan tuh lo bisa define your skill and experience, terus bisa juga nemuin core value dan passion lu, atau cari tahu area of expertise. Ini bahasa Indonesia expertise apa? Kalian. Terus atau build your own personal and professional brand, kayak bikin juga di sini personal dan professional branding lo tuh lo mau dilihat di luar as professional tuh kayak gimana gitu, as apa, as a writer, as a
event organizer atau semacamnya. Lalu faktanya, most of companies look for talented candidates through social networking platforms by sourcing through your detailed and clear profile resume. Kayak dari jadi tuh gue denger sih kayak ini ya, kata para recruiters yang waktu itu ngisi LinkedIn juga, dan kata Kadio itu banyak HR yang nyari. Jadi bukan sekarang zamannya bukan kita apply lagi ke bukan kita apply lagi jobs untuk ke company. Juga kadang-kadang bahkan para HR dari company itu yang nyari gitu loh, yang terjun langsung ke sosial media semacam LinkedIn. Jadi kayak dia bahkan belum lihat CV-nya, jadi bisa langsung ngubungin gitu, langsung nge-message lewat link, dari ngeliat LinkedIn-nya doang. Nah, jadi kayak dia ngeliat di profile kita dan kayak udah cocok banget nih buat ngisi posisi yang kosong di ininya, di pekerjaannya, terus ntar dia kontak itu bisa. Nah, di LinkedIn sendiri ada beberapa fitur. Yang pertama adalah home. Home itu di sini kita bisa ngeliat pos-posan dan apa yang udah di-share gitu, kayak konten-konten yang di-share, kayak ini TED Talks di-share sama di-like sama Farhariba. Jadi orang-orang yang temenan sama lo di LinkedIn bisa kalau dia nge-like sesuatu, posan sesuatu, dia bakal muncul di timeline lo. Nah, terus kayak gini, kayak gue bilang kayak sini, kayak ya istilahnya kayak di home-nya IG aja ya, kayak banyak kan kayak post-postan dari temen lu atau yang lu follow gitu-gitu. Nah, terus lanjut ke My Network. Jadi di LinkedIn itu sistemnya bukan follow sistemnya follow back atau add friend dan lain-lain. Jadi itu tipenya itu adalah connection. Jadi kalau misalnya kita mau temenan sama orang yang kita kenal ataupun nggak kenal, kita connect dulu nih ke dia. Jadi nanti kalau misalnya dia accept, baru nanti kalau dia nge-share post atau apa, itu muncul di home-nya gitu. Nah, ini nih ada nih Muhammad Dava sama Revanya Basadewa nge-connect ke gua. Nah, kayak gue accept ya dua-duanya. Nah, tadi sebelumnya pas gue lagi rehearsal bikin ginian tuh ada recommendation juga di sini. Itu siapa, gue lupa, alumni Isaac UNS. Dia itu alumni psikologi. Dia itu anak psikologi semester akhir. Nah, dia itu udah LinkedIn ngerekomen gue untuk nge-connect ke dia karena kita sama-sama dari Universitas 11 Maret dan 30 connection gue nge-connect ke dia. Makanya dia muncul tadinya di sini gue nih, di paling atas biasanya. Terus ini kayak kalau misalnya di IG juga, kalau misalnya lo habis connect ke orang, dia bakal kayak munculin siapa-siapa aja yang berkaitan dengan dia. Lalu di sini juga ada kayak recommendation nih. Jadi LinkedIn itu karena gue di sini masukin work gue masukin Isaac dan SMA 71 di profile gua. Jadi LinkedIn nge-compile orang-orang yang satu perusahaan sama gua, satu Isaac, itu direkomend ke gua untuk di-connect. Dan nih dan dari gua nih alumni SMA 71. Nah, ini anak 71 karena ilah Safa Aziz Nurul Jinan, connect dah sekalian.
Nih nggak tahu siapa nih Deva Mardika. Oke, jadi kalau misalnya di LinkedIn juga itu rata-rata sebenarnya kalian mau connect ke siapa itu terserah, karena semakin banyak koneksi kalian itu akan semakin baik. Jadi kalau misalnya kita ngepost sesuatu nih, kan muncul nih di timeline-nya orang itu. Terus mereka like, padahal kita nggak kenal sama dia, tapi karena dia like, terus kayak kan siapa tahu connection si orang yang like itu dia punya connection ke HR satu company apa, jadi kayak posan kita akan terus ke up gitu loh, sampai dilihat banyak orang gitu. Terus ini people you may know with similar roles, jadi kayak ya lu tau lah pasti apa namanya, kayak dengan role yang sama-sama gua, terus ini sesama di Jakarta, terus sama-sama dari non-profit organization, terus ini karena gue masukin di profile gue berskill easily adaptable, orang-orang yang skill easily adaptable nge-follow companies, beberapa companies ini. TikTok boy. Terus juga kadang karena gue nge-follow apa tuh baru-baru ini tuh, biasanya juga ada muncul suka di sini. Nah lanjut, setelah My Network ada jobs itu di sini kita bisa nyari pekerjaan di sini. Misal gue tuh kemarin habis nyari volunteer di Indonesia, terus ada nih volunteer EHF Bali atau volunteer dari iya, di sini bisa baca, dan kalau misalnya mau di save, mau di play. Nah, di sini juga untuk lebih memudahkan, gue cari Danon butuh IT analyst, save, bisa di-apply. Nah, itu di sini bisa di atau sort by most relevant atau most recent, ada date posted-nya kapan, terus ada nih bagus banget sini LinkedIn features ya. Jadi kayak sini kalau lo mau nyari pekerjaan itu bisa di search yang easy apply, yang gampang lah untuk nge-apply. Terus ada yang under 10 applicants yang nge-apply di job itu, atau yang apa namanya, yang kayak net orang yang udah kita connect tuh ada di perusahaan itu. Dan ada yang fair chance employer. Terus di sini bisa search company, terus di sini experience level, bisa internship, entry level, bla 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 bla. Oke, lanjut ke messaging bisa di sini, bisa di situ. Oke, di sini tuh ada kayak DM-an lah istilahnya. Nah, tapi di sini tuh profesional banget. Kayak biasanya orang abis nge-connect, dia tuh nge-send ini nih. Nah, hey Ari, I am a marketer for a design school based in Singapore and currently working to help fresh graduates develop their professional skills. I will be glad if we could connect. Nice to connect. Best regards, Bahma. Jadi kan kayak profesional banget gitu loh. Di situ rata-rata sih kayak gitu ya. Kalau misalnya orang habis send connection itu nge-send kayak gini, yang orang-orang udah rata-rata udah profesional. Contoh lainnya ada Dio RA. Nah, ya, waktu itu kemarin gue connect ke dia langsung ini, hi Ari, thanks for sending me connection request, glad to be in your network, looking forward to staying in touch. Kayak gitu, kayak ada profesional sekali, tidak kayak DM IG. Oke, lanjut ke notification. Notification itu di sini biasa lo dapet notifikasi kalau misalnya ada yang orang ulang tahun. Terus karena gue kemarin minta LinkedIn buat ngasih notifikasi gue kalau misalnya ada jobs volunteer, jadi ada notifikasinya. Terus ada Jimmy Curry, jadi ada yang
nge-view profile gue. Setiap orang nge-view profile itu kelihatan, kecuali di private linknya. Oke, lanjut ke terakhir ada profile. Nah, di profile ini gue masih jelek banget sih, parah. Jadi di sini tuh ada ini kayak headline gue tuh apa, gue dikenal sebagai apa, retention of talent management team member at ISEC. Harusnya ISEC Indonesia, sorry. Terus di sini nih gue summary-nya masih kosong. Nah, di summary ini itu kalau bisa lo tuh isi dengan apa? Kalau misalnya lo ditanya sebentar. Kalau misalnya lo ditanya sama HR, perkenalkan diri lo dalam 1 menit. Nah, di situ kayak kita nulisnya tuh kayak gitu di sini. Itu abis ini gue setelah ini kelar gue iniin yang contoh-contoh bagusnya. Terus di sini ada private to you, kayak view our profile, terus artikel filter, gue belum pernah post artikel, terus ada search appearance kayak yang message gue gitu. Terus di sini ada experience sendiri lo bisa ada 3 bagian, experience, education, sama volunteer. Nah, ini gue masih salah. Jadi di experience ini harusnya itu bentukannya seperti sebentar gue bukain punya Aurel. Komod banget. Aurel, oke, Aurel Salsabila Putri, oke, dia itu, oke, sekalian ininya deh, bio-nya. Dia itu about dia, summary-nya dia, bio-nya dia bilang experience customer relation management specialist with the demonstrated history of working in the non-profit organization industry. Skilled in photography, customer relationship management, CRM, Adobe Photoshop, project management, and digital marketing. Strong information technology professional with a bachelor's degree focus in industrial engineering from University of Maryland. Kan kayak ini banget kan ya, kayak udah ke compile banget kan ya, dia bilang dia di sini. Dia di sini fokus in industrial majoring di apa namanya? Teknik industri di UNS, terus dia experience CRM, socialist with a demonstrated history of working in, dia nunjukin dia nggak bilang ISEC, karena kalau misalnya dia bilang ISEC kan nggak semua orang tahu ISEC itu apa. Terus di sini dia kayak nunjukin juga dia skill di fotografi, CRM, ada Photoshop, project management, dan digital marketing. Lalu dia di sini, dia nih yang bener nih. Kalau misalnya lo masukin experience lo tuh harus ada, bukannya lo malah cerita panjang bla bla bla, tapi lo tuh tulis di ininya creating and developing, kayak lo tuh di pekerjaan ini tuh responsible itu apa, terus experience lo dapet pengalaman apa aja, dan lo apa yang lo kasih untuk apa yang lo perbuat di itu lo di saat lo kerja di sini, kayak apa ya namanya, kayak impact lo apa gitu loh. Nah di sini jadi ISEC tuh di link, dia kan sekarang di ISEC Indonesia nih, dia linkin marketing director, dia tuh create and development marketing strategies and plans. Nah di sini pun kalau misalnya itu lo nggak apa-apa kalau lo masukin kerja tim lo bareng-bareng gitu loh, kayak misalnya responsible and misalnya TA kan, kayak responsible untuk iniin anak-anak
apa namanya, newies berapa jumlahnya kayak itu. Terus abis itu gua ternyata bisa dapat lebih gitu, tim gua bisa dapat lebih. Nah di sini lo bisa masukin gitu. Nah plus juga yang gua baru tahu insight baru, kalau misalnya waktu itu Kak siapa yang bilang ya, Kak Bayudi misalnya, dia bilang kalau misalnya experience lo masih Isaac setara LC itu masukin di volunteer. Nah, tapi kalau misalnya lo udah di Isaac Indonesia SNST or MC, lo masukin di experience. Tuh, jadi kayak experience itu kayak lebih ke digaji gitu sih ya. Kayak ini juga dia kan ini asisten laboratorium, dia dapat gaji, maka dia dimasukin di sini. Terus dia UNS dan terus educationnya dia ini dia cantumin sama school program UTM, terus UNS, terus dia punya license and certification di ini for running dan marketing sama ini. Terus volunteer experience juga nih dia masukin ininya. Terus balik lagi ke profile gua ya. Oke. Sekalian kalau misalnya itu biar dilihat ya. Gue jadi pas di sini yang udah lumayan gue isi ini juga masih salah sih. Jadi kalau misalnya di sini lo nulis title lo apa terus employment type-nya ada full time, part time, lo bisa isi minus juga kalau nggak tahu. Terus company-nya apa, location-nya, terus description-nya. Nah, di sini yang gue bilang tadi, kayak lo tuh ngapain aja di sini, responsible lo apa, dan bla-bla. Itu bukti foto kalau lo mau. Nah, alias connect ke gue. Oke. Oke, kita buka salah satu apa lagi ya? Kayak lo di jadi kalau misalnya lo nulis tentang about lo sendiri itu dia tuh udah ingin sendiri tuh, udah kayak dia tuh udah ingin sendiri, si Linknya tuh udah kayak ngasih apa ya namanya iniannya sendiri lah, kayak udah kayak nge-compile dari profile lo, dia udah kayak bikinin sendiri gitu loh, jadi kayak lebih gampang, lo tinggal ganti-ganti dikit juga bisa sebenarnya. Terus di sini juga kalau ada skills and endorsement, ada recommendation, ini si Kemal nge-recommend juga. Terus ada accomplishment, organization, kayak di sini juga ada ini pelajaran accomplishment juga tuh ada ini, ada kayak ininya kayak apa sih, achievement. Jadi lo bisa masukin kayak misalnya kayak kemarin, kalau misalnya pun kayak nih si Aurel itu pernah jadi best ini Honors and Awards, dia tuh pernah activating leadership members pun dia masukin ke sini gitu. Di MUN dia dapat itu, terus habis itu top excellent team leader di Februari 2019, Isaac Indonesia 2019 itu termasuk dia bisa masukin. Terus organizationnya di Isaac Indonesia sama Buka Suara sama MTI. Terus test courses dia pernah efektif running termenit, terus test course sini. Also yang keren banget tadi LinkedIn itu di HP lagi, kalau di itu jadi bisa gitu loh. Kalau misalnya nih kita udah skills nih, udah nyantumin skills itu tuh nih, ini ada nih tes skill quiz.
Jadi di sini kayak misalnya lo bisa kayak ada skalanya gitu loh. Lo bisa ngecek seberapa bagusnya lo. Jadi kalau misalnya lo nanti ada nih kayak bilang expertise in Microsoft Word. Jadi lo bisa take quizzes di sini untuk ngebuktiin lo expertise di ini. Misalnya ada Photoshop, Lightroom, bla 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 gitu. Itu keren banget sih menurut gue ya. Oke, ya. Siapa lagi? Ketahuan dari jadinya ngeliat dia siapa nih. Terus, oke lanjut. Lanjut ke bikin konten. Oke, bikin konten. Konten yang gue suka itu dari ini sih sebenarnya. Dari apa sebenarnya? Oke, dulu. Jadi di LinkedIn sendiri kayak lo bisa post konten dan itu bisa bikin lo lebih kelihatan gitu loh. Apalagi kalau misalnya ada yang like dan lain-lain, nanti koneksi lo like lo makin visible gitu kan untuk para recruiters. Jadi dan kunci dari konten itu sendiri adalah clarity, konsistensi, sama konstansi. Jadi kalau misalnya konten lo itu harus menarik, terus konten lo itu kalau bisa konsisten dan teguh gimana ya? Kayak karena kan di sini kan kayak munculin personal branding lo juga kan, jadi kayak lo harus bikin konten semenarik mungkin dan lo harus konsisten dengan konten lo dan tetap teguh gitu dengan kontennya. Misalnya kayak misalnya kayak contoh Black Lives Matter, kayak lo sekarang bikin konten Black Lives Matter terus kayak lu nge-spot banget, tapi malah kayak lu bikin konten lagi kayak ngejelek-jelekin lu gitu kan, kayak nggak konsisten kan. Terus konten di ini sendiri lu bisa nge-share beberapa macam jenis konten. Kayak ini contohnya foto image post, terus ada video post, dokumen post, sama artikel post. Jadi untuk artikel post itu tuh lebih kayak kata-katanya panjang, terus limit up to 1000 words. Terus juga bisa including image sama karyawan. Oh ya, jangan lupa juga kayak masukin profile feature kayak kayak di sini kayak misalnya lo punya Medium dan lain-lainnya kayak blog atau apa, lo bisa masukin kayak di sini di profile nanti muncul kayak profile feature untuk cara post yang baik tuh. Bentar, gue screennya gue ubah dulu, ini share ke screennya. Oke, share. Lalu di sini ada mana ya tadi foto ini. Oke. Ada dua jenis konten di LinkedIn, bisa information dan experience, kayak insight lo di company apa atau experience lo sambil ngerjain sesuatu atau apa, kayak lo volunteer atau lo kayak abis travel kemana dan ternyata di sana lo apa namanya kerja GV atau apa, terus kayak experience lo, terus habis itu kayak lo juga bisa share information kayak misal kayak lagi ada apa nih di dunia, kayak lagi kayak gini, UNDP, share information. Nah, untuk konten bagus atau tidak, nah ini ada dua contoh konten. Gue full deh. Oke.
Ada contoh konten. Yang pertama sih disensor nih namanya nih, sama punya Aurel. Lihat perbedaannya kan? Kayak kayak yang mana deh menurut kalian yang lebih profesional? Oke, sorry banget nih ya, nih siapapun yang dapat certificate of achievement dapat nih. Kayak sebenarnya bagus, kayak mereka kan sama tuh MUN nih. Kayak tapi coba dulu perhatiin, kayak di poster itu ya profesional banget gitu loh, ada beberapa paragraf dan fotonya juga foto beneran foto rame-rame gini. Terus kalau ini ya, ini tuh bulannya itu bukan ditutupin ya, ini bulannya tuh emang ada gitu loh, kayak kayak emang ada gitu di postnya. Jadi kayak ya lu nggak profesional banget anjing, kayak lu mau nge-share sesuatu tapi menurut tuh difotoin kayak ditutupin kayak di nge-share di IG. Terus kayak kan kayak dia juga di sini tuh kayak nyantumin emoji ini tuh sebenarnya tuh lebih baik tidak perlu kayak kayak di sini kan kalau misalnya punya si Aurel juga, my first modern nation experience become a huge unforgettable experience. Terus kayak sebenarnya tuh intinya dia tuh sama, cuman dia kayak lebih profesional dan dia tuh nyantumin nih hashtag ini. Jadi kalau misalnya ada yang nge-search untuk hashtag itu, postnya dia akan muncul. Terus kayak sebenarnya sama aja kayak di iOS 19. Terus how I feel unbelievably speechless. Terus kayak fotonya juga ini lebih profesional ya. Oke, lanjut ke konten selanjutnya. Beberapa tipe konten based on purpose, kayak ada world trend, employee branding, youth fulfillment, conversation, conference, networking, event, user development, partnership, collaboration. Oke, lanjut lagi ke ini how to apply for job opportunities. Jadi dijelaskan kan kayak ngapain aja untuk sampai ke apa namanya tahap-tahap untuk sampai ke direkrut gitu loh. Ada screening, CV screening, workload around bonus apaan nih? Around jobs, opening sama matching terakhir ya. Terus di LinkedIn juga itu tuh bertujuan untuk membuat personal branding. Personal branding itu sendiri itu adalah it is the unique combination of skills, experience, and personality that you want the world to see you. Where can I terus di LinkedIn juga kayak oh ya, dari mana aja kita bisa dapat pekerjaan? Sebentar. Jadi selain dari LinkedIn, untuk kalau di offline bisa di job fair, bisa di kampus hiring, sama ada di kampus partnership. Terus, sorry ya gue tidak membuat PPT. Terus untuk ada juga hiring agency. Itu namanya salah satunya ada headhunter. Itu agensi untuk kayak matching kita dengan company yang butuh gitu loh. Kita bayar dia. Sama outsourcing. Oke. Bukan
Oh ini ya, outsourcing Indonesia PT bla bla. Oke, dia nge-connectin kita sama company job. Ya, kita. Terus ada job platform. Job platform itu ada namanya job platform, ada Teaching Asia. Goblok. Teaching Asia. Teach in Asia. Terus ada Alama. Ada Urban Hire. Ada Kaliber. Kaliber ini juga ini aplikasinya ada Kaliber. Gua ada. Terus ada Jobstreet dan lain-lainnya. Kaliber, sorry. Lalu untuk professional platform itu LinkedIn sendiri. Saya menunggu. Oh enak menjelasin kayaknya mulai dari sini. Gue akan bikin Canva. Canva. Sorry agak lama ya. Presentation. Desain apa aja lah ya. Oke. Bodo amat. Ya. Apply all 60 pages. Oke, yang pertama itu akan gue bahas itu. Jadi ada 3 cara lo bisa dapat pekerjaan, bisa apply for job. Ada approaching, ada approach, sama ada recommendation. Ya, ada lo approaching company, ada company yang approach lo, sama recommendation. Itu kayak bisa dibilang dalam jalur backdoor. Oke, lanjut. Untuk di LinkedIn, balik lagi ke LinkedIn lagi ya. Jadi yang harus lo lakuin di saat lo apply untuk job atau lo kayak mau ngechat seorang recruiters, what you must do is yang pertama itu customize your message. Kayak yang gue bilang tadi, lo harus customize message. Udah mulai berisik kayak yang tadi ini sih ya. Lanjut, lo harus learn about their job vacancy. Terus sama yang terakhir ada introduce yourself.
yourself bukan mampus. Probably. Oke. Jadi yang learn about the job vacancy itu lu jangan sampai nanya lu mau apply job, tapi lu nanya kerjanya ngapain sih. Jangan sampai kayak gitu. Kayak kalau bisa lu udah cari tahu dulu gitu loh. Dan jangan sampai itu kayak apa namanya? Yang jangan sampai lu juga nanya job apa aja sih yang tersedia di sini. Jangan sampai kayak gitu, kayak lo harus tahu dulu gitu apa job apa yang mau lo apply, pastiin kalau misalnya itu kosong dan lo baru gitu. Kalau misalnya yang kayak yang harus ngapain aja sih sebenarnya tapi kayak nantinya kan pasti akan ada diskusi juga sama sama company-nya. Lo tuh harus punya expertise di apa aja, kayak lo harus belajar apa lagi. Kayak aku tuh gue tuh harus belajar bla 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 lagi, yang kalau gue yang teknik IT dia harus belajar tentang apa. Terus kayak waktu itu kalau gue tuh harus belajar tentang manajemen skill baru gitu. Terus customer service juga dia pernah gitu deh. Terus introduce yourself properly, jangan kayak ya masalah sembrono ya kalau bisa ini mungkin namanya profesional mungkin, kayak biasanya seprofesional mungkin, tapi ini mungkin ya kayak sudah mencantumkan seluruhnya dulu, kayak yang general aja tapi baru kayak halo gue tuh kayak ini dibikin secara udah profesional ya, dan ketika gini kayak halo I'm Arik from kayak misalnya gue fresh graduate dari Universitas 11 Maret, majoring bla 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 bla, gue punya experience ini, so I would like to apply for a job di bagian bla 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 tuh. Atau kalau misalnya lo udah di suatu perusahaan ya bilang lo udah di perusahaan ini dan punya pengalaman bla bla bla. Terus don'ts-nya itu ya sebenarnya kebalikan. Kok nah itu jangan sampai greetings terus kapan gue udah bangun inappropriate greetings, terus ada sending a long message without knowing their company needs, kayak yang dibutuhkan company-nya apa, tapi lo sending message panjang aja tanpa lo tahu yang dibutuhkan apa, malah lo tanya-tanya lagi. Sending a long message without knowing their company needs. Oke. Yang terakhir ada hindari tipu. Jangan sampai lo udah bagus-bagus, kayak udah semuanya ini tapi tipu. Nah itu akan memperjelek personal branding lo aja kalau nggak teliti. Oke. Kalau lo selanjutnya adalah hal yang harus lo kerjakan kalau mau di approach HR, entah di LinkedIn atau di mana-mana. Oke. Yang pertama, complete your profile. Yang kedua,
kedua adalah show off your project. Post content konsisten. Post content secara konsisten. Terus learn about LinkedIn algorithm sama start to build your personal branding. Nah, pertama, complete your profile. Ya, lo harus kayak complete ini, jangan kayak gua. Terus ada about-nya, terus kayak semua experience lo bisa tuh ada. Terus yang kedua, show off your key project. Lo harus kayak apa ya, selama hidup lo ngapain aja dan lain-lainnya tuh. Kalau bisa lo ngepost project lo itu gitu lo, biar lo kayak kasih lihat ke orang kalau lo sehebat apa gitu. Terus yang ketiga ada post konten secara konsisten. Untungnya dari ngepost konten itu kita jadi lebih visible, dimana kalau misalnya orang lain ada yang like, kita semakin visible ke HR atau para recruiters. Terus ada learn about LinkedIn algorithm. Iya, lu udah kayak ngeliat kayak apa ya, kayak sensing apa aja yang kayak yang kerja di suatu perusahaan, apa yang lo mau tuh backgroundnya apa dan gimana lo stalkin aja tuh linkin-linkinnya, sekalian connect kalau perlu. Terus ada start to build your personal branding. Saya perlu banget sih, kayak gue juga masalah nih, gue juga di CV juga gue masalah, dimana gue itu nggak profile masih tadi nih. Oke, jadi gue tuh kalau misalnya orang kan kayak kata tuh kalau misalnya kayak experience kan semua ditaruh, semua di drop semua itu, kayak mau lu sebanyak apapun, tapi kalau misalnya lo nggak konsisten dengan itu, lu tuh kayak recruiters juga bingung kan, lo kok lu jadi lu specialty-nya di mana gitu loh. Kayak lo kayak misalnya gue dulu OSIS IR, terus sebenarnya gue tadinya ada LO juga nih panitia, terus gue ini sama ini masih nyambung event, terus ini gue ada HR sumber SDM gitu. Kayak kalau misalnya lo bisa tuh kayak soal Kemal. Nah, itu sih Pak Kemal. Kita lihat profilnya. Kalau connection, notice for top skill, kita kasih halo botnya dia. Sebenarnya ya, gue nggak bisa bilang salah. Maksud gue emang sebenarnya dari about-nya Kemal tuh masih bisa diperbaikin, kayak karena di sini kan kayak lo ngasih lihat segimananya gitu loh, apa namanya, kayak kompilan dari seluruh diri lo. Kalau misalnya lo ditanya sama HR lo tuh siapa, sebenarnya nggak salah, karena bahasanya dia sendiri tuh bahasa seorang penulis banget, anjir, pars. Dan di sini dia juga ini kan editor at Mahaka Media Indonesia, dan kalau nggak salah Kemal juga itu nyantumin link media deh, dia ngasih mau lupa dengan tadi. Oke, nah itu ini bahasa kayak kalau misalnya gue sih kayak seorang writer sekali. Kayak contohnya itu kayak siapa lagi ya, di Widayu dulu ya, Farah dulu deh, Farah masih salah tapi siapa ya,
Samojiku tuh mantan nama gue nih. Terus Tara. Kenapa gue nggak yang profesional sekarang ya? Mbak Yudi aja sekarang ya ini bego. Dia di sini masih itu di sini masih ada Isaac, langsung milih intern, terus Militer. Sebenarnya kalau ini kan gede kan kayak bener-bener satu sejalan tuh. IR sama PR. Nah, kayak lo udah fokusin ke satu bidang gitu loh. Sebenarnya 2 bidang juga apa sih. Penting gak kayak gue amburadul ya semua gue ikutin. Terus downs-nya itu jangan downs-nya. Nah itu jangan too much information in the profile. Ya, kayak yang tadi barusan gue bilang. Lo tuh nggak mesti ini sih. Lo tuh nggak mesti nyantumin semua yang udah pernah lo lakukan gitu loh. Kalau misalnya lo mau bikin personal branding kayak ya yang kayak lo mau dilihat seperti apa aja gitu. Kalau misalnya lo mau dilihat as an TM atau apa ya lo fokusin situ, atau as an economics atau finance kayak lo yang kayak dan lu juga nggak perlu mesti ngasih tahu lo anak keberapa terus ya lu tau lah kayak lu nggak mesti tentuin keadaan finansial lu juga gitu. Terus ada unprofessional pose. Kayak sama yang terakhir ada personal personal info CV, personal documents. Oke, jadi lu juga nggak mesti ngepost di LinkedIn yang nggak profesional, dan lo juga nggak mesti cantumin CV sama personal document lo kayak kakak dan lainnya. Karena kalau misalnya lo kasih CV-nya nanti aja kayak kalau misalnya lo di approach HR atau lo mau apply job, how to apply job, pas banget nih udah ada how-nya. Apply job, how to job. Oke. How to apply job. Dus-nya adalah kecil banget. Nah, Dus-nya adalah understanding the difference job hunting and based on resources. Jadi Oke. Gak usah. Nanti juga ke enter. Lepas lah ya. Ketik dulu deh. Search company profile.
pertama, send message to HR. Itu dia salah satu caranya. Salah 3 caranya. Lo harus understand the different job on LinkedIn based on their sources. Dari ininya, dari source tuh kayak lo harus ngebedain juga kan. Kayak, gue bingung, gue nulis apa sih? Oh iya, gue ingat. Jadi di LinkedIn sendiri tuh dia kayak kerjasama sama aplikasi yang tadi gue bilangnya gini-gini itu dia kerjasama, dan dia kalau misalnya lo nyari kerjaan dan itu tuh kayak ada misalnya dicantumin juga nih sources itu dari Kaliner atau dari si siapa namanya, dari Jobstreet atau apa tuh nanti dicantumin juga tuh. Nah itu tuh lo ini dulu dari source tuh lo apa ya, lo understanding dulu, terus company profile. Lo juga harus tahu banget tentang profile. Aduh, ini gue apa banget ngelangin ginian, ini gue juga belum pernah. Terus company profile, lu juga harus kayak tahu juga kan company profile itu kayak gimana. Terus lu yang terakhir tuh bisa send message to HR di HR. Jadi kayak lo ya langsung aja message dengan profesional ke HR-nya gitu. Siapa tahu lo juga udah connect kan ke HR-nya, terus kayak lo bisa tanya apakah di sini ini kayak misal dia udah koneksi lu bisa tanya di ini lo ada nggak kerjaan yang sesuai sama itu lo. Terus itu kalau lo udah kenal ya. Terus don'ts-nya itu jangan random apply. Yang paling penting adalah jangan random apply. Oke. Jangan lo ngasal main apply job. Lo tanpa baca tanpa apply. Sebenarnya kan ada kan kayak apply banyak apply itu lo apply kayak sekian banyak tuh disamping kan juga namanya kan kayak rezeki kan siapa tahu ditangkapnya di mana. Tapi kayak lo harus baca dulu gitu profil company-nya kayak gimana, terus pekerjaannya tuh yang dibutuhin apa, sesuai gak sama yang lo cari dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Resume CV. Oke. Jadi resume itu adalah a brief act of a person's education, qualifications, and previous experience. Typically sent with a job application. Jadi kayak apakah itu resume CV? Resume atau CV. Jadi sebenarnya resume itu bisa dicantum ada CV di dalam resume dan juga ada cover letter biasanya. Nanti cover letter setelahnya yang bahas. Jadi langsung aja resume CV. Oke. Sorry nggak di-caption. Resume CV adalah ini gue pasti sih ya yang udah gue tulis a brief account of a person's education, qualification, and previous experience. Yang biasa buat di
cantumin untuk job. Also, biar orang-orang pada tahu juga, karena kalau misalnya lo apply job nih ke suatu company, lo cantumin ASIC, lo cantumin artefak, kayak mereka kan nggak tahu ya, ASIC itu apa, artefak itu apa, cellphone itu apa, lo tuh cantumin juga, gue kayaknya baru ini, lo jangan lupa cantumin kayak sedikit lah tentang si ASIC ini atau si artefak ini, kayak semacam ASIC tuh kayak ya as we know kayak profit and non-governmental organization that present leadership dan bla bla. Terus kalau artefak kayak an annual event kayak dari FEB-UNS yang ada art dan sportnya, terus ya semacam kayak gitu lah. Siapa juga sama ya. Terus lanjut ke lanjut ke mana ya? Gue belum ngeliat nih. Sabar. Apakah gue udah ngeliat? Fuck, gue belum send. Send contoh CV. Sorry. Contoh CV-nya kayak gue mau foto semua deh. Kayaknya gue cuma mana ya? Oh nggak ada sih. Apa gue diri? Oh iya di notes gue. Sorry. Goblok. Jadi ada tambahan lagi karena waktu itu kertas gue habis, gue nyatet di notes di CV. Yang perlu diperhatikan itu adalah kayak contohnya kayak apa sih biasanya kan ada kayak tentang orang ini itu ada contoh kata-kata yang pasti a fast learner with a bachelor's degree in mana experience working in blah 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 currently learning and striving to experience bla 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 bla. Terus yang untuk ada dimasukin di bio itu cukup alamat itu alamat sangat penting, alamat yang sesuai tempat tinggal, karena nanti bisa karena kalau misalnya siapa dia ngasih surat atau apa yang masih berbentuk surat itu juga ke ini ke alamat. Oh sama satu lagi, recruiters juga ngelihat dari alamat. Kenapa? Jadi ada katanya kasus dimana kalau misalnya terus company lu di Jakarta Pusat terus ada 2 applicants yang sama kriterianya ya sama lah kurang lebih gitu, terus tapi alamatnya yang satu deket, yang satu di Tambun atau di Cibubur, kejauh tuh deket terus dikontak cantumin email, nomor telepon yang aktif itu perlu banget karena biasanya akan di WA, lalu ada LinkedIn. Kalau misalnya lo mau nyantumin apa juga aku sih apa gitu. Terus ada education, cukup cantumkan edukasi terakhir, kecuali kalau misalnya kayak sekolah lu famous atau apa kan kayak lu masukin aja misalnya gue SMA 6 terus kayak banyak anak 6 di ininya, siapa tahu mereka mau bantu sesama alumni anak. Enggak sih itu gue bercanda, tapi siapa tahu itu bisa berlaku. Iya itu kayak education cukup ketentuan edukasi terakhir, kayak misalnya
Nah, itu bisa hemat space juga sih. Misalnya lu S2 majoring apa, kan itu kan kayak udah kelihatan bang. Terus kasih free space buat naruh misal dapat sertifikat atau sesuatu yang nyambung dengan job dengan job kayak IELTS, TOEFL atau sertifikat kayak Kemal Bute dan lain-lain. Also, kalau misalnya lo mau kayak nyantumin diri lo itu, misalnya lo di summary lo atau lo bilang lo itu CEO dari apa Kabur Topi sampai kalau bisa jangan cantumin CEO karena kalau bisa pakai founder karena founder lebih terlihat humble dan kalau misalnya pakai CEO itu kayak memberatkan gitu loh. Kalau misalnya kayak masa orang kayak misalnya gue rekrut terus nih kayak gue mau merekrut siapa terus kayak waduh masa gue mau ngerekrut CEO nih itu katanya Kak Bayudi namanya pengalaman kerja lalu lanjut aduh goblok kenapa gue gak tulis dari tadi ya ntar gue bikin pempet deh. Pengalaman kerja pengalaman kerja itu tulis ada 2 yang harus ditulis pas banget. Yang pertama adalah tulis yang tiap hari dikerjain. Yang buat nih gak gue foto lagi gue foto. Terus yang kedua itu apa yang dipelajari soft skill dan hard skill. Nah yang ini tuh kayak gue misalnya gue tiap hari misalnya kayak bikin apa konten atau apa kayak presentation terus ini soft skill dan hard skill yang lo pelajarin di company itu di experience itu. Finding the right job platform document preparation. Lalu lu juga bisa finding the right job platform. Terus ini untuk aplikasi job yang pertama itu finding the right job platform, document preparation, lalu make list for every job you apply. Jadi bikin tracker gitu loh. Jadi kalau misalnya lo tuh nge-list kan misal lo udah daftar di mana aja, jadi itu kan mempermudah lo kan kayak oh di sini gue kayaknya nggak dihubungi lagi nih, udah gue hitungnya itu gue tolak tuh, jadi lo nggak mesti apply doang berkali-kali juga. Finding the right job platform. Terus ini tuh kalau salah gue rekrut tuh waktu tinggal 30-an anak gitu kayak tinggal si Septa, Bayudi, Kevin dan lain-lain kayaknya. Kalau udah tertanggal document preparation sama bakal lama banget gue berapa jam ini astagfirullahaladzim. At least for every job you apply. For job you apply. Okay. Do's and don'ts on application job tadi yang kayak udah gue bilang, terus understanding job description, understanding job recruitment, sama update CV for each job you apply. Jangan kayak lo
pakai CV lama lo gitu. Lama banget, siapa juga yang mau segini. Understanding job description. Understanding job requirement, kayak kebutuhan apa, terus yang terakhir make trackers. Lalu don'ts-nya ini silakan mau di SS aja. Lalu don'ts-nya adalah jangan random job apply, kayak tadi gue bilang. Lalu ada send blank email to recruiters. Ya, lu jangan sampai nge-send yang tanpa ini ya, apa sih, head ya biasa ya. Lu kayak lu jangan temennya kayak niat lu untuk nge-emailnya dia itu apa, jangan sampai blank gitu. Jangan lu kayak nge-email cuman nge-send CV lo kayak lu HP gitu loh. Apa-apa nih, kayak lu juga kayak harus nunjukin manners lo gitu. Kenapa tiba-tiba nge-send CV tanpa ada angin pada apa, lo harus kayak ada pakai memperkenalkan diri secara singkat, kayak terus kayak tertarik untuk apply to job yang ini itu yang mau dimau. Terus terakhir asking, kok Indonesia Inggris, asking ini kerjaannya, asking ini kerjaannya sebagai apa mas, doing initial fun interview. Lu jangan sampai dah, makanya lu tadi bikin tracker juga kan. Terus kalau misalnya lu udah mau di interview nih, CV lu udah lolos, mau interview, masa terus tiba-tiba lu udah interview di telepon, ya makan gue udah masuk, terus lu kayak nanya, ini job sebagai apa sih mas, kayak gitu kan. Kayak lu nggak baca itu, lu nggak tahu gue dari company apa yang udah lu apply. Makanya lu harus pentingnya bikin tracker. Ada ujangan nih dari yang gue catat. Kadang kalau misalnya lo dalam suatu organisasi tapi ada lo merasa ada sesuatu yang salah, jangan langsung salahin organisasinya, tapi lihat dulu yang salah itu organisasinya atau orang yang bertanggung jawab membuat struktur itu, yang membuat sesuatu itu. Lalu ada ini episode terakhir nih, episode terakhir ada nih, komponen untuk yang dibutuhin lah ya untuk job: clear personal data, chronological experience,
such as professional experience, organizational experience, volunteer work, skills and interests, also executive summary. Lalu ada ini kok langsung cover letter. Nah, ini langsung cover letter, sorry. Hari penanti bro. Nah ini dia nih facts-nya. 90% of recruiters use LinkedIn as a tool for the employee recruitment process. Tapi gue tanya kalau gue ya sama ada temen kalau gue karena HR dia bilang sih nih katanya sekarang udah berkurang, bukannya nggak sama sekali ya, tapi berkurang. Nah ini yang menang kemarin nih, menang nih. Lah kok gue nggak nge-send sih, goblok. Sorry sebentar. Kok pause dulu apa recordnya? Oh, sorry. Bentar banget. Oke. Update your headline. Oh, goblok. Oh iya, di sini ya. Nah, ini dia, goblok. Oke, update your headline. Pertama. Slide kedua aja. Slide kedua mana? Slide keduanya nggak gue kasih, goblok. Sebentar. Slide kedua kan nggak gue kasih. Goblok. Alamat. K. Ada benar. Oke, ini dah. Nah, oke. Pertama, how to get noticed on LinkedIn by recruiters. Update your headline. Role specializing in blah blah blah. Contohnya, content marketing strategy specializing in press release, blog content, and social media. Recent graduate with focus in blah 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 and blah 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 blah. Recent finance graduate with a focus in financial analysis, reporting and auditing. Begitu. Terus ini role-nya years of experience in industry, kayaknya penting banget. Kayak human resource manager tuh lo udah berapa tahun di situ. Ini. Oke. Lalu kedua adalah add professional pictures. Yang pertama tuh kalau di LinkedIn itu lo foto tuh look approachable, take a headshot, muka lo harus kena, pick an up-to-date foto terbaru, jangan kayak gue. Kalau gue ngomong buat kayak homeless anjing kalau misalnya foto mampus. Choose the right expression, wear your usual attire, senyum, dan itu fotonya kalau bisa semi profesional. Gak usah yang kayak ini banget sih, gak usah yang kayak pas foto banget ya. Tapi gue pernah denger juga katanya kalau pas foto yang dijadiin LinkedIn itu untuk ini apa namanya fresh graduate. Terus jangan take selfies, don't use filter, don't crop a group picture, sama don't have distracting background. Dan sampai background lo yang di belakang tuh lebih bikin fokus daripada diri lo. Don't incorporate hobbies into your photos. Nih gue contohnya ya, ini kakak gue Anissa Al-Syabana. Nih fotonya dia sama sih kayak gue tuh, kan belakangnya cuma pohon doang, fokus ke dia.
fotonya, dan itu fotonya juga kayak bukannya yang cuma pakai kaos doang, pakai lagi winter sih ini, pakai semacam apa sih namanya, blazer seperti ini, overcoat ya, kayak gitu kan, kayak agak-agak profesional nih ya. Go rough juga nih kan, bajunya jas gitu. Kayak pakai blus juga nggak apa-apa, kayak Tara. Oke, lanjut. Oke, ini sebenarnya ada videonya, tapi misalnya di break nggak bisa. Wait. Tadi udah. Oke, komponennya itu tadi yang gue bilang, personal data, practical experience, professional experience, organizational experience, frontier work, skills and interest, executive summary. Ini sebenarnya tuh masuk ke dalam yang tadi nomor 3, yang inilah yang gimana cara lo perbaikan apa namanya ini, apa sih ini namanya, gue udah mulai terdistract. Profile. Lalu lanjut. Oke. Ini tuh cara buat cover letter yang baik, karena di resume itu bisa mencantumkan cover letter juga sebelum CV. Oke. Yang pertama harus diperhatikan dari first paragraph untuk untuk cover letter itu baiknya adalah why you are writing that, kayak ya apa namanya, kenapa lo nulis si ini di cover letternya. Di sini lo kalau bisa kayak bikin seatraktif mungkin, sampai kayak si pembacanya tuh terattract dengan ini loh, dari paragraf pertama sampai jadi biar dia bisa baca paragraf berikutnya. Dari paragrafnya lo express your potential. Kalau yang pertama tuh kayak lebih ke memperkenalkan diri, dan lo kayak ini sih, kayak tertarik nih untuk apply job di sini bla bla. Dan lo juga punya ini si middle paragraph, what you have to offer, express your potential to fulfill the employer's needs rather than focusing on what the employer can offer you. Kayak lu bisa baca sendiri ya. Apa namanya, lu nggak express potensial lu tuh kayak lebih ke kayak lu bisa nginiin apa yang mereka butuhkan gitu loh, dibanding lo kayak si apa yang si mereka bisa offer ke lo. Juga nih, emphasize your achievement and problem solving skills, show how your education and work skill are transferable. Lalu terakhirnya concluding paragraph, how you'll follow up, close by reiterating your interest in the job and letting the employer know how they can reach you. Kayak lu santumin gimana, mesti kayak lu kayak ntar tolong keep apa namanya, keep in touch, keep up, follow up di email ini atau di WA ini. Itu ya, ada contohnya nih, ini contoh yang salah. Kita lihat ya, bisa disebut sih. Oke, nih. To whom it may concern, I am submitting my resume for your consideration because I feel that I will be very suitable for the position for which you are hiring. Nah, di sini nih dia kan nggak ngasih tahu kan kenapa dia cocok di posisinya. Lo harus kayak ngasih tahu sekalian kayak kenapa gue cocok banget nih di posisinya, karena lo backgroundnya bla bla bla.
due to my experience, knowledge, education, and skill. Nah, dia kan juga nggak tahu nih experience-nya apa, knowledge apa, education dan skill apa. I am very willing and capable of learning any new skill in order to fulfill the duties required to perform the job at hand. Thank you for your time in doing an interview. I don't sincerely, bla bla bla. Salah tanda tangannya lagi. Oke, ini yang benar. Oke, ini lebih profesional banget ya. Ada tanggal ya. James Smith untuk ya ini ada headnya apa kepala surat ya. Ini dia juga nyantumin nama dia dan alamatnya. Terus James Smith hiring manager di gini ini di alamat adalah Dear Mr. Smith. Tuh bahasa juga lebih bagus ya. I was thrilled to see your ad for an occupational therapist at City Town Therapy. I'm a licensed occupational therapist with 5-year experience providing excellent care to patients ranging from toddlers to mature adults. I'd love to put my skills to work for your clinic. Kan kayak lebih profesional dan dia juga ngasih lihat ini experience-nya dia di mana, terus dia juga ngasih tahu nih untuk reference to your curriculum the job. Goblok. Untuk namanya kayak inilah gue bingung mau ngomong apa. Yang lo butuhkan yang dari dia yang memenuhi dari yang dia butuhkan gitu dari jobnya itu. Nah, ini disebutin semua. Terus ini penutupnya juga bagus. Terus ini best feature Fernandez. Terus juga masukinnya nggak apa-apa tadi apa namanya tanda tangan tapi hard copy. Hard copy atau soft copy. Terus Victor Hernandez itu. Terus udah deh. Sebenarnya saya sih ya. Ini dia. Oke. Also ada tips juga. Ganti kata passionate ke excel or something else karena passionate itu lebih lo kan udah lu tuh kayak lebih ke gue passionate banget nih di bidang ini, tapi lo kalau misalnya excel kan kayak lo selain passionate juga lo punya pengalaman gitu kata Oke, juga untuk pembuka CV cover letter atau alias pembuka CV, jelasin apa yang lo punya. Jangan hanya singkat tapi di breakdown kayak tadi ini di breakdown apa aja yang lo punya gitu. Oke, ini juga yang benar nih. Seperti motivation letter. Benar. Nih, Lurin, apa kabar? Dan dia aktif banget kemarin nanya freelance termasuk pengalaman bekerja atau enggak, dan jawabannya ya. Oke, kemarin ini adalah orang-orang yang menang LinkedIn contest-nya dari LinkedIn. Gue nggak ikut agar Oke, profilnya dia namanya siapa? Sorry bro, saya lupa. Irsyad Al-Azhar sama Akbar Rifki Fauzi. Oke, Irsyad Azhar sama kok Photoshop tadi mana? Oh ini Akbar Rifki Fauzi. Oke. Goblok. Ini deh. About-nya Akbar nih about-nya bagus nih. Barisan dia kayak ngasih lihat dia dari sudut pandang orang ketiga. Akbar is an English department student who is deeply passionate about language, culture, and intercultural understanding.
To, to pursue his passion, he has taken several positions in airline global engagement, the International Office of Investment. Furthermore, he is currently taking a role as international relations team leader in ISEC in Surabaya. Leadership focus international. Nah, ini dia nih, penting banget nih, dia ngasih tahu nih ISEC itu apa. Belum penting tuh. He is able to develop his knowledge regarding the subject of intercultural communication and understanding. Oke. Ini dia translator, assisted and planning language and culture project. Nah, udah bagus banget lah. Oke dah, top banget. Responsible-nya apa? Udah ini dicantumin dan experience dari situ apa? Impact dari situ apa? Volunteer experience ini, English teacher. Cuman kemarin kan kayak dia masih sebenarnya ini kan LC kan, dia harus dimasukin di sini sih katanya. Cuman kayak mumpung kita masih belum kerja, kayak kenapa enggak gitu. Kalau siapa tahu kalau mau masuk organisasi aja udah harus nyantumin begini, kenapa nggak dicantumin dulu di sini. Cuma nanti kalau misalnya udah mau melamar kerja ya sebaiknya dipindahin gitu, biar kayak lo nggak dikira bego juga. Mohon maaf bahasanya, nggak bego juga sih sebenarnya gitu lah. Oke, karena itu kan kayak lebih ke volunteer ya, kayak nggak dibayar dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalau udah MC dan NST kan kayak udah hitungannya udah satu Indonesia gitu. Terus bukan dia berarti, ini skill and endorsement. Nah, penting nih endorsement-nya, endorsement. Dia di endorse sama Maman Wijaya, sama International di endorse. Ini coba kita lihat kakak gua. Dia udah di endorse sama berapa orang? Language 2, Entrepreneur Organization. Dia sudah di endorse. Ini baru 4-3 sih, account management sama leadership. Oke, sama sales, marketing strategi, bla bla. Nih, semuanya. Nah, ini recommendation sangat penting, sangat penting. Ini jadi kayak diceritain gitu di profile. Jadi orang bisa ngesan recommendation. Jadi orang yang pernah kerja sama kakak gua, dia ngerekomen kakak gua gitu loh nih, kayak dia ngasih tahu during the short period we collaborated together, especially our department has strongly related sales department and customer success department. The collaboration was very smooth and her assistance definitely made a huge impact on our success. I noticed that Anissa is detail oriented and I also was impressed by her CRM skills. Kayak sih, oh no. And last but not least, she knows how to build her team and get the best out of team as a leader, a great colleague. Oke, ini Mark juga mantan Chicago. Jadi ini itu platform dimana kayak lo bisa rekomen atau lo minta direkomen temen teammates lo gitu atau team leader lo. Ini si Irsyad kalau ini dah di endorse. Nah, dia di endorse sama VP FGL ISEC in Surabaya. Nah, betul. Jadi kayak di sini bener-bener ini tuh kayak dilihat banget juga gitu loh, kayak kan kayak experience lo gimana kan sama mereka, sama tim leader lo atau apa, kayak dia bisa nulis yang bagus-bagus lah tentang lo atau apa. Jadi kan kayak di sini tuh rekruter juga sangat melihat ini katanya, karena di sini kan kayak ada bukti fisik ya kalau misalnya lo tuh bener-bener orang kayak gitu kayak yang udah lo jelasin di CV atau di about tuh, kayak di sini kayak pembuktian gitu loh, bukti fisik. Nah, oke. Ini dari Dewi Nabila, VP FGL untuk anaknya Irsyad Al Azhar. Oke, MMS by Irsyad able to
to do communication and sales. This skills used to his benefit when making presentation to a critiker. Tuh ini udah jelas. Jadi tolong untuk tim leader gue Graciela Verita, kalau linknya sudah dibuat ya Bunda ya, tolong diberikan recommendation nanti aja setelah pas terms kita berakhir kan, kayak itu kan kayak jadi lo udah tahu batu tentang gue dan kalau mau nulis apa aja kayak baik buruk kayak di situ selama kerja setahun sama gue. Dan untuk Arita juga so sebenarnya sama Kemal sama Selin juga bisa, tapi kalau misalnya Elsa gue nggak tahu deh karena Elsa kan bukan direct team leader gue kan, tapi bisa juga sih karena kan kayak tadi kakak gue kayak departemennya ini fungsionalnya collapse gitu. Dan untuk tentunya untuk ibu negara besar banget periode Dharma Cakra, periode Dana Diaksa, Bundu sama Dea, tolong rekomen. Oke, lanjut. Ada apa lagi ya? Amusement tuh penting banget ceritanya sih ya. Oke, lanjut ke udah mulai akhir banget nih. Ayo Arik. Oke. Nih, apa ini? Oh ini yang menang konten. Yang akademik. Nih, si Claudia Mardiani Safitri. Dia bikin konten ini sih bagus banget. Dan dia juga sangat yang apa yang disukai dari para recruiters itu kan dijudge juga nih sama Kak di siapa tadi yang gue sebut anjing gue lupa namanya Kak itu dah ya tadi gue sebut Kak yang cowok itu yang waktu ngisi Abimo Bimayu siapa itu dia, nah itulah dia Kak Aurel kan Aurel juga sudah nih ada headline-nya My Isaac Journey. It's been 5 months since I was elected as local LC of IGE Isaac in Bandung. I was tuh dia kayak masih lihat experience-nya di nih Isaac selama 5 bulan. Tuh, kayak dan ini kayak dia juga nyeritain apa namanya dengan si pandeminya itu. Terus dia juga nyantumin gini hashtag. Jadi kalau misalnya ada yang nge-search hashtag muncul deh dia akan lebih visible gitu. Terus ini ada dari gua agak lupa sebenarnya. Nah ini dia juga nih my GV story dia make ini nih apa tuh headline juga belum dia mulai ke cerita-ceritanya. Nah, earlier this year Hai Global Voter. Nah ini nih kemarin katanya ini yang masih agak salah itu ininya grammarnya. Kalau saran dari Kevin sih ya dia bilang sebenarnya ya emang dia juga masih suka salah di grammar, tapi bisa juga kok pakai ini. Jangan takut untuk nulis pakai bahasa Inggris, pakai ini aja, pakai aplikasi Grammarly tuh. Jadi earlier this year I global volunteer to Malaysia bla bla. Nah ini juga nih dia nyantumin banyak hashtag jadi lebih more visible deh. Oke, kayaknya itu deh. Nanti kalau misalnya ternyata udah dipublish duluan sama si Isaac Indonesia, gue langsung ingetin sih karena dia kan lebih ini ya, lebih itulah. Dan gue juga sempat skip di episode 4 tuh gue sempat skip, dan episode 3 gue ketiduran di tengah-tengahnya, dan episode 6 gue dengerin sambil nyupir lagi jemput kagak. Oke, sekian, terima kasih. Ntar gue insya Allah kalau nggak males bikin PPT tapi paling abal. Hey, thank you.